Alberto adalah salah satu anak sekolah minggu Superbook dari daerah Tanah Tuku. Seperti kebanyakan kondisi keluarga di Sumba Timur, keluarga Alberto hidup hanya dari mengolah kebun. Saya di rumah susah cari beras, susah makan, dan mama papa saya susah cari uang. Di rumah makan nasi dan sayur yang sama tiap hari. Meski demikian, Alberto mempunyai tekad untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Mama papa saya di rumah walaupun susah tetap bantu mama papa saya di rumah untuk timba air, cuci piring dan sapu rumah. Di kebun juga saya bantu mama dan papa saya untuk tanam jagung sepulang sekolah. Saya kalau tanam jagung di kebun, rumputnya keras, kalau dicabut tangan saya juga luka dan sampai berdarah. Saya di rumah kadang kalau saya sudah capek, saya tidak mau pergi timba air lagi, dan kadang mama pukul saya dan suruh saya pergi timba air. Dan kalau saya tidak mau dan saya emosi, saya banting kursi di rumah. Alberto sadar sikapnya itu telah melukai hati ibunya. Saya ingat mama sudah kerja untuk kami, saya dan kakak-kakak saya, mencari makan untuk saya dan kakak-kakak saya, sudah merawat saya dari kecil hingga sekarang ini. Suatu hari, ketika mengikuti sekolah minggu Superbook di GPDI Tanah Tuku, Alberto pun tersentuh dengan salah satu kisah Alkitab. Ketika saya menyesal, saya pergi ke sekolah minggu Superbook dan saya menonton kisah Yunus. Dia melawan perintah Tuhan dan dia ditelan oleh ikan besar. Dari situ saya belajar untuk tidak melawan kepada orang tua karena saya sayang kepada orang tua saya. Ketika saya menonton kisah Yunus, saya berjanji untuk tidak melawan lagi, taat kepada orang tua, membantu orang tua, kondisi apapun. Dan saya melihat ada perubahan yang terjadi dalam diri Alberto. Dia kemudian menjadi anak yang taat, tidak suka kasar lagi sama teman, tidak melawan lagi. Setelah saya berubah, saya membantu mama dan papa saya untuk menjual jagung di dermaga dan di Ponjati supaya mama saya tidak kecapean, dan jika ada orang yang membeli, saya akan memberikan uang itu kepada mama dan papa saya untuk kebutuhan sehari-hari. Alberto juga membuktikan tekadnya untuk membahagiakan kedua orang tuanya dengan menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Saya di sekolah adalah anak yang pintar juga dan dapat ranking 1. Saya di sekolah suka minder kalau lihat teman-teman saya punya sepatu baru dan sepatu yang saya pakai sudah robek 1 tahun dan belum diganti juga. Saya tahu di rumah saya mama dan papa saya susah cari uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan saya tidak minta dibelikan sepatu karena saya mengerti mama papa saya susah untuk cari uang, dan saya tidak menuntut untuk diberikan uang jajan karena saya mengerti pada mama dan papa saya karena mama dan papa saya tidak mampu. Puji Tuhan, bulan Desember yang lalu, Tuhan menjawab kerinduan Alberto untuk mempunyai sepatu baru melalui program 2100 sepatu untuk anak-anak NTT dari Superbook. Waktu saya dapat sepatu baru dari Superbook, saya tidak menyangka, dan saya senang, bahagia, dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan saya sepatu baru, dan saya tidak minder lagi kepada teman karena saya juga memiliki sepatu baru dari Superbook. Saya merasakan Tuhan memelihara kami sekeluarga, walaupun kami tidak ada uang atau kami miskin, tetap saja Tuhan memelihara kami karena Tuhan menyayangi kami, Tuhan menjaga dan melindungi kami sekeluarga. Teman-teman, percayalah Tuhan Yesus itu ada dan Tuhan Yesus itu baik. Kisah abadi bagi seluruh bumi.
setia. Halo adik-adik semua. Wah, senang banget akhirnya Kak Daniel bisa balik lagi. Wah, setelah melalui banyak masalah yang berat banget di minggu lalu. Aduh, Kak Daniel sedih banget. Tapi puji Tuhan hari ini Kak Daniel bisa balik lagi. Adik-adik yang kemarin nonton Super Book Club pasti tahu deh masalah apa yang Kak Daniel lagi hadapin. Kalian udah nonton belum Super Book Club? Wah, ada yang belum, ada yang udah. Nah, kalau belum kalian tonton nanti ya habis sekolah minggu online, kalian nonton Super Book Club-nya. Ini ada linknya nanti di atas. Oke? Tapi ngomong-ngomong, Kak Nanda ngapain tuh adik-adik? Nanda. Kak Dani. Kamu lagi ngapain? Lagi ujian? Enggak Itu lah. nulis apa? Aku lagi nulis surat. Surat? Buat siapa? Buat idola aku, ya Idola ampun. kamu kan udah di sini. Bukan Daniel kamu Tambunan dong, bukan? idola aku. Iya Bukan untuk ampun. Daniel Tambunan? Bukan dong. Jadi buat siapa? Jadi aku tuh ngefans. Aduh, sampai keringatan loh aku. Ngefans sama siapa Jadi lagi aku tuh sih? ngefans banget sama artis Korea namanya Hwang In Yop. Nih adik-adik Siapa? nih, tuh lihat. Huang. In Yop. Tuh Aduh. lihat, aduh ganteng banget. Ya ampun, lihat tuh. Aduh adik-adik, coba lihat. Gantengan siapa? Ini apa ini? Ini dong. Ya inilah. Terus kamu lagi bikin surat, itu mau kamu kasih ke dia? Iya, jadi tuh ya aku tuh ngefans banget sama dia kan. Sampai-sampai semua posternya aku tempel di kamar aku. Di kamar kamu? Muka ini orang? Iya dong tuh. Terus ini apa namanya teh? Nama kucing aku. Kucing aku, kamu? Aku kasih nama Sojun. Kan dia tuh dramanya ada yang namanya Sojun. Aku kasih nama Sojun. Untung kamu gak fans sama aku ya. Masa nama anjingnya Daniel Tambunan? Terus Itu kayaknya lebih bagus. Sama apa lagi ya, pokoknya banyak banget lah. Berarti kamu suka banget sama dia? Suka banget. Terus kamu tadinya pengen bikin surat, terus mau ngasih ke dia. Memang dia bakalan balas? Ya. Enggak kan? Ya siapa tahu kan, siapa tahu dia tiba-tiba ngebales terus baca. Minimal dibaca juga nggak apa-apa, aku udah Kamu seneng udah seneng kok. ya? Iya. Kamu segitunya ya senangnya ya sama dia ya? Iya dong. Fans banget. Iya Kamu dong. kalau memang suka Korea, kalau bahasa Korea gimana? Ada satu nggak bahasa Korea? Ayo nge-share, Ramun, channel Nanda Imita. Udah, kita berjalan mulu itu adik-adik udah pada nungguin Oh nih. alah, iya bener. Kita kan mau sekolah minggu. Bener, aku beres. Udah letakin dulu situ. Aduh adik-adik Aku maaf nih, letak maaf dulu ya. di sini. Aduh. Oh, iya. Kita sapa dulu adik-adik kita. Oh, iya. Hanel, Tulset. Halo adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Super Book. Yeay. Wah, hari ini spesial banget karena hari ini kita akan memperingati hari apa, Kak? Kasih sayang. Hari kasih sayang. Kalau orang-orang Sekarang bilang ya. ini hari Valentine. Wow. Wah, spesial banget hari ini, Kak ya. Iya. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, ada baiknya kita untuk Berdoa. berdoa dulu. So, adik-adiknya Kak Daniel, kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena hari ini kami bisa ikuti lagi Tuhan ibadah sekolah minggu online Superbook. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan ada bersama kami di awal ibadah sampai nanti akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, buat adik-adik yang belum subscribe YouTube channel Superbook Indonesia, subscribe dulu di bawah. Kita kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Mantap, terima kasih ya. Mari kita memuji Nah, Tuhan. adik-adik semua kita mau katakan bahwa Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Wuhuu. Mari kan Anda, kita mainkan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang tangannya coba. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi. Na 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 na
adik-adik semua. Kak Daniel pengen lihat semua tangannya di atas seperti ini, oke? Na 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 na. Oh, ya ya ya. Sekali lagi. Na 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 na. Oh, Kak Daniel pengen lihat semuanya bersukacita untuk Tuhan. Na 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 na. Mantap. Na na na. Oh, ya ya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay! Adik-adik semua masih semangat memuji Tuhan? Masih. Oke, kita naikkan satu pujian lagi. Kita mau katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yeay! Semua bertepuk tangan. Sama-sama kita bilang, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. ikutin ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Come on. Woo! kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, Indah-indah, oh indah. kasih Yesus. Indah-indah, oh indah. Semuanya tangannya sebelah sini. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi. Oh Yesusku. Yeay. Wow. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Wow, puji nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Dan kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau bilang, Yesus sayang padaku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
kecil lemah. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita sama-sama naikkan pujian dari atas. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Semua katakan sama-sama. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku Sayang padaku. sayang padaku. Itu firman-Mu Tuhan. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat puji-pujian yang udah kami nyanyikan, yang kami bawakan Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan dengar firman Tuhan. Kami mau belajar dari apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Berkati Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kak Daniel, hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Hari ini kita akan belajar lagi dari kisah yang sama, kisah minggu lalu. Seminggu nggak? lalu. Adik-adik ingat nggak? Minggu lalu kita belajar dari kisah siapa? Yang sekolah minggu pasti tahu, Kak Daniel aja tahu. Kak Daniel yang nggak ikut sekolah minggu aja tahu. Iya tahu, karena aku nontonin setiap minggu. Wow. Yang tahu tulis di kolom komen. Kisah tentang siapa? Iya, betul banget. Hari ini kita akan belajar lagi dari kisah Elia. Kita mau belajar lebih dalam lagi dari kisah Elia. Kak. Elia itu seorang nabi yang sangat mengasihi Tuhan, bukan? Betul banget, Elia ini sangat mengasihi Tuhan dan dia selalu menyembah Tuhan. Apapun keadaannya, mau lagi dalam keadaan baik, ataupun lagi genting sekalipun, dia tetap menyembah Tuhan. Wow, luar biasa kan? Karena Anda penasaran nggak? Penasaran Kita banget. nonton lagi yuk kisahnya yuk, biar kita ingat lagi kisahnya. Come on, kita nonton lagi kisahnya. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Melainkan engkau dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Panggil setiap orang Israel untuk bertemu di Gunung Karmel. Pastikan untuk membawa 450 Nabi Baal yang duduk di perjamuan Isabel. Iya! Kenapa Raja memanggil semua suku Israel ke sini hari ini? Aku dengar itu karena Nabi Elia yang memintanya. Elia? Hah, dia lagi sembunyi. Tidak seorang pun tahu tentang dia. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Dan Engkaulah yang membawa hati mereka tobat kembali.
Aku tidak tahu apa yang Elia pikirkan, tapi aku percaya kau siap untuk tantangan ini. Rajaku, kami tidak takut Elia ataupun Allahnya. Berapa lama lagi kau berusaha melakukan kedua hal ini? Lihat, itukah Elia? Dia masih hidup. Jika Allah adalah Tuhan, sembahlah Dia. Tapi jika Baal adalah Tuhan, sembah Dia. Akulah Nabi Allah satu-satunya yang masih ada. Tetapi Baal memiliki 450 nabi. Bawa kepadaku 2 lembu jantan. Nabi-nabi Baal ambil 1, lalu taruh dagingnya di atas kayu tanpa menyalakan api. Aku akan melakukan yang sama dengan lembu yang satunya dan tidak akan menyalakan api. Lalu kau panggil nama dewa-dewamu dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Allah yang menyalakan api di kayunya adalah Allah yang benar. Iya. Kalian duluan, karena kalian lebih banyak. Kami memanggilmu, turunlah di tengah kami. Kami mohon Dewa yang berkuasa, yang memberi kami hidup. Turunlah, oh Baal, dan nyalakan api atas Mesbah. Kaulah yang memiliki kuasa atas seluruh langit ini, oh Baal. Kau hebat, dan kami hambamu yang tidak berdaya. Turunlah dan turunkan kuasa tubuh dan api, karena kaulah yang menjadikan semuanya. Kami hamba-hambamu yang tidak layak. Kupikir harusnya sesuatu sudah terjadi saat ini. Di tengah kami, Baal. Kami adalah hamba-hambamu yang taat. Turunlah atas tubuhmu. Kami hambamu yang tidak layak. Dia kan dewamu. Mungkin dia sedang bermimpi. Mungkin sedang ke kamar kecil atau sedang jalan-jalan. Atau mungkin sedang tidur. Shh. Jadi kalian harus membangunkannya. Berkatilah mereka yang mengikutimu, Baal. Izinkanlah kami melihatmu. Turunlah atas kami, Baal. Turunlah, oh Baal. Turunlah, Baal. Turunlah, oh Baal. Turunlah atas kami. Dan beri tanda akan kuasa-Mu. Oh Baal. Turunlah atas kami. Aku tidak mengerti. Sangat aneh. Aku tidak tahu.
tempat tempayan dengan air, dan tuangkan air itu di atas kurban dan kayu-kayunya. Lakukanlah lagi. Sekarang lakukan lagi ketiga kalinya. Oh Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, buktikan hari ini bahwa Kau adalah Allah Israel dan akulah hamba-Mu. Buktikan bahwa aku melakukan semua ini atas perintah-Mu, oh Tuhan. Jawablah aku agar semua orang tahu bahwa Engkaulah Tuhan adalah Allah dan Engkau telah membawa mereka kembali padamu. Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Oh, Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Terpujilah Tuhan. Tuhan itu baik. Terpujilah Allah. Ampuni kami, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Ampuni kami. Terpujilah Tuhan. Ampuni kami telah berpaling dari-Mu. Ampuni kami. Ampuni kami telah berbalik dari-Mu. Dan Elia naik ke atas gunung Karmel. Lalu ia sujud ke tanah. Lalu ia katakan kepada hambanya, "Pergi dan lihatlah ke arah laut." 7 kali Elia memberitahunya untuk melihat. Akhirnya, untuk yang ke-7 kalinya, hamba itu melihat awan kecil. Ada awan kecil sebesar kepalan tangan di laut itu. Beritahu Ahab untuk menyiapkan kuda-kudanya untuk pulang sekarang. Jika tidak, hujan yang akan menghentikannya. Wow, adik-adik luar biasa banget kan? Kita jadi belajar lagi dari kisah Elia. Ternyata memang Elia itu adalah orang yang sangat taat banget ya. Dia benar-benar memberi waktu sama Tuhan. Dan dia benar-benar sungguh-sungguh ketika menyembah Tuhan. Wah, luar biasa banget. Kananda, kamu kenapa sih keliling-keliling? Hei, sini aja. Itu pintu keluarnya di sebelah sana. Kamu kenapa sih? Aku tuh lagi berpikir, Kak Daniel, rasa-rasanya aku tuh dapat pelajaran baru dan sangat menusuk ke hati aku. Kamu jadi merenung gara-gara kisah Elia tadi? Iya, betul banget. Apa sih yang kamu pelajari? Ceritain dong, adik-adik juga pengen dengar. Jadi tuh ya adik-adik dan Kak Daniel, aku kenapa? tuh jadi ngerasa bahwa aku udah menduakan Tuhan. Kan aku
jadi lebih mengidolakan idola aku. Oh, si Hanjuk tadi? Huang, ya. Oh, kamu merasa kamu terlalu mengidolakan dia. Betul, sampai-sampai waktu aku itu lebih banyak ke idola aku daripada ke Tuhan. Aku lebih banyak nonton dramanya dia, ngeliatin fotonya dia, stalkingin Instagramnya dia, daripada aku berdoa, baca Alkitab. Jadi lupa sama Tuhan ya? Iya, betul banget. Tapi adik-adik, dari kisah ini Kananda jadi belajar bahwa ada 3 alasan kenapa kita harus lebih mencintai Tuhan daripada yang lainnya. Ada 3 ya, Kak? Ada 3. Apa aja tuh, Kak? Yang pertama? Yang pertama adalah kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, bahkan sesuatu yang menurut kita itu mustahil. Coba tadi kalian ingat nggak? Tuhan udah melakukan apa yang nggak mungkin buat manusia. Apa coba? Ih, betul banget. Tuhan menurunkan api dari surga. Itu luar biasa banget ya. Manusia bisa nggak melakukan itu? Tidak ada yang bisa. Nah, yang kedua. Yang kedua apa, Kak? Yang kedua adalah karena Tuhan selalu mendengarkan doa kita, mendengarkan seruan kita. Tadi kata Kak Daniel kan udah bilang tadi di awal, kalau Elia itu menyembah Tuhan dan Tuhan telah menjawab doanya. Coba kalau kayak Kananda tadi, Kananda nulis surat buat idolanya Kananda, terus Kananda sering DM-in, mention di Instagram, komen-komenin, gak ada hasilnya. Dia tidak membalas sama sekali. Itu juga kan dibaca juga udah bagus ya, bahkan gak dibaca pun. Nah, kalau Tuhan beda. Kalau Tuhan setiap kita berdoa, kita cerita sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan setiap doa kita. Dan dia selalu menjawab doa kita dengan cara yang terbaik. Betul, ya, Kak? Dan indah pada waktunya yang pasti. Terus yang ketiga, Kak? Yang ketiga adalah Tuhan gak pernah mengecewakan kita anak-anaknya ya, Kak? Iya, betul. Kalau manusia kan pasti dia sering mengecewakan kita, bahkan idola kita juga sering bikin kita sakit hati, membuat kita merasa nggak dianggap. Iya, karena nggak dibalas. Betul. Tapi Tuhan selalu ada buat kita, dia nggak pernah mengecewakan kita. Wow, jadi hari ini kita sama-sama belajar ya, bahwa sebenarnya yang harusnya kita beri waktu lebih, yang harus kita idolakan, yang harus kita tinggikan adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena cuma Tuhan Yesus yang gak pernah meninggalkan kita, yang selalu menjawab doa kita, yang mendengarkan kita, dan yang paling penting gak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. So, hari ini Kak Daniel mau ajak adik-adik yang hari ini mungkin diingatkan, udah kasih lebih banyak waktu buat ngidolain tokoh-tokoh anime. Siapa mungkin ada banyak tokoh-tokoh anime yang kita idolakan. Lebih banyak memberi waktu untuk main game. Ya, hari ini kita mau sama-sama berdoa, minta ampun sama Tuhan, mau komitmen untuk kita mau lebih kasih waktu buat Tuhan. Yuk, lipat tangan yuk, lipat tangan. Kak Daniel pengen lihat semuanya kita lipat tangan. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kan Anda juga ya, Kak Daniel juga nih. Yuk kita lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari Elia. Kami belajar bahwa kami harus lebih mengandalkan Tuhan, bahwa kami harus lebih percaya, bahwa kami harus lebih memberi waktu buat Tuhan. Kami harus lebih memberi waktu untuk baca firman, berdoa, merenungkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami ya Roh Kudus untuk kami bisa melakukan itu. Karena kami percaya hari ini Tuhan, bahwa cuma Tuhanlah idola kami, cuma Tuhanlah pahlawan kami, cuma Tuhanlah cinta sejati kami yang gak akan pernah tinggalin kami, yang gak akan pernah biarin kami sendiri, yang gak akan pernah kecewain kami. Terima kasih Tuhan buat semua kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Hari ini kami mau komitmen, hari ini kami mau menyatakan bahwa kami mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami udah berdoa dan bersyukur, mampukan kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Wow, salut deh sama adik-adiknya Kak Daniel sama Kak Nanda. Nah, siapa yang hari ini mau lebih mengasihi Tuhan? Aku. Wow, luar biasa. Mantap, kita mau sama-sama mengasihi Tuhan. Betul banget. Nah, sama kayak super kebenaran kita hari ini. Ada super kebenaran. Apa tuh, Kak? Stop. Semuanya bangkit berdiri dulu biar kita bisa super kebenaran bersama-sama. Berdiri adik-adik. Ini harus kita ingat sama-sama ya super kebenaran kita ya. Betul Ayo, Kak. Yuk, semuanya udah bangkit berdiri.
kita mau ucapin super kebenaran. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Sekali lagi. Semuanya ikutan ya. Siap ikutin ya? gerakannya ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Wow. Dan ada super ayat kita. Nah, kita mau baca super ayat, so kita harus ambil Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Udah dapat semua? Udah ya? Super kita ayatnya buka dari mana? Di Matius 22 ayat 37. Oke? Sama-sama kita cari ya. Udah dapat? Yang udah ketemu katakan mantap. Mantap. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi ya, kita baca dengan suara yang kencang biar kita ingat. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Wow. Semoga kita semua jadi semakin dikuatkan dan diteguhkan ya. Kalau Tuhan juga mau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan udah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh juga. Wow. Yes, nah itu dia tadi. Buat semua papa mama juga kakak-kakak guru sekolah minggu, setelah sekolah minggu ini berakhir, kita punya bahan diskusi yang bisa jadi materi diskusi antara mama papa atau kakak-kakak guru sekolah minggu dengan anak-anaknya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak bisa lebih, apalagi kak ya? Mengenal, bisa lebih paham lagi. Bisa terus ingat tentang apa yang dipelajari di Superbook di minggu ini. Nah, untuk caranya, papa mama dan kakak-kakak guru sekolah minggu bisa klik link yang ada di description box. Nah, nanti di situ kalian bisa download bahan diskusinya. Begitu. Nah, untuk setiap materi diskusi boleh nanti di print ya, boleh di print terus diisi. Hasil diskusinya boleh juga nanti difotoin. Betul. Lalu tag ke Instagram @superbook_Indonesia. Wow, seru banget ya. Jadi kita bisa sambil diskusi ya kak. Ya betul. Sekolah minggu. Nah adik-adik, supaya kita lebih semangat lagi nih, supaya kita bisa lebih mengingat apa yang tadi firman Tuhan sudah katakan. Karena Anda mau ngasih 3 pertanyaan. 3 pertanyaan? Iya dong. Gampang sekali kalau cuma 3. Tentang kisah hari ini kak ya? Iya dong, Oke, adik-adik siap ya semuanya ya? Siap ya? Pertanyaannya apa aja kak? Pertanyaan yang pertama. Siapa sih sebenarnya Raja Ahab itu? Oke, ingat-ingat ya. Oke. Terus yang kedua, ada berapa banyak nabi yang melawan Nabi Elia? Aku tahu kalau yang itu. Wow, hebat. Adik-adik tahu nggak? Coba. Nah, yang ketiga adalah kenapa Nabi Elia meminta hujan supaya tidak turun? Nah, kalian bisa jawab langsung di komen cepet. Kira-kira kalian tahu nggak? Nah, karena Anda mau lihat. Nah, buat semua adik-adiknya kita ya, untuk membantu kalian menjawab 3 pertanyaan dari Kak Nanda tadi, Kak Daniel sama Kak Nanda punya video sejarah Alkitab. Jadi biar kita makin paham lagi bagaimana sih sejarah Alkitab dari kisah Elia. Yuk kita langsung saksiin aja Kak. Mari kita saksikan. Hai, aku Joy. Kita bertemu Elia dalam perjalanan menemui Raja Ahab dari kerajaan utara. Awalnya, Israel adalah satu kerajaan yang terdiri dari 12 suku dan dipimpin oleh seorang raja. Raja Israel termasuk Saul, Daud, dan Salomo. Lalu bangsa ini terbagi menjadi 2. Di bagian selatan, 2 suku bergabung dan menjadi Yehuda. 10 suku sisanya di utara bergabung menjadi kerajaan Israel Utara. Kemungkinan Ahab adalah Raja Israel Utara yang paling berhasil jika dilihat dari banyaknya harta. Dia disebutkan dalam prasasti Kurk. Ukiran batu kapur ini juga menggambarkan Raja Asyur Salmaneser ketiga dan pertempurannya di Karkar. Catatan ini juga mencatat nama Israel.
Beberapa kerajaan terlibat dengan pertempuran Salmaneser, termasuk dengan Raja Ahab yang membawa 2.000 pasukan kuda ditambah 10.000 tentara. Setelah Raja Ahab wafat, Salmaneser berhasil menguasai seluruh wilayah. Gambaran ini menunjukkan Raja Yehu dari Israel yang berlutut di hadapan Raja Asyur. Ahab juga dikenal karena bangunan yang dia buat di sepanjang kerajaan. Di kota Megiddo, lubang ini membawa kita ke terowongan yang membawa kita ke mata air yang menyegarkan. Itu membantu orang di kota untuk mendapatkan air meskipun kota sedang dalam kepungan. Raja Ahab juga membangun benteng di kota Yezreel, tempat strategis di dekat padang rumput yang sangat cocok untuk kuda dan pasukannya. Ahab menjadi raja setelah ayahnya Omri meninggal. Omri adalah seorang jenderal yang memanfaatkan pasukannya untuk merebut kekuasaan dan menjadi raja. Batu ini menceritakan tentang kisah Moab. Satu bagian menuliskan, adapun Omri raja dari Israel, dia menundukkan Moab selama bertahun-tahun dan anaknya mengikutinya. Omri merencanakan pernikahan Ahab dan Isabel, putri dari Raja Sidon. Pernikahan adalah strategi umum pada masa itu untuk menggabungkan dua bangsa. Menurut ahli sejarah Yosefus, ayah Isabel, Etbal, adalah raja sekaligus imam. Cetakan materai ini disebut bula, ditemukan di kota Daud dan adalah materai kerajaan milik Isabel. Ibu kota dari kerajaan utara selama Ahab berkuasa berada di Samaria. Ahab membangun istana mewah di ibu kota dihiasi dengan hiasan berlapis gading. Ini adalah salah satu yang ditemukan di reruntuhan kota. Samaria juga adalah tempat di mana Ahab membangun kuil untuk menyembah dewanya Baal. Kuil yang indah untuk permaisuri yang cantik. Ketika Elia menantang nabi-nabi Baal, berapa banyak nabi yang ada di sana? A. 10 B. 50 C. 450 atau D. 2000? Jawaban yang benar adalah C. 450. Akulah Nabi Allah satu-satunya yang masih ada. Tetapi Baal memiliki 450 nabi. Selain 450 nabi Baal, ada juga 400 nabi Aserah, dewa lain yang dipuja oleh Isabel. Para nabi memanggil dewa mereka dan menari mengelilingi altar. Namun, setelah hampir seharian, para nabi itu tidak bisa menurunkan api ke altar. Sebelum Elia berdoa pada Allah untuk menurunkan api ke altar, dia minta supaya altarnya disiram dengan A. Minyak urapan, B. Bensin, C. Cairan pemicu api, atau D. Air. Jawaban yang benar adalah D. Air. Penuhi 4 tempayan dengan air dan tuangkan air itu di atas kurban dan kayu-kayunya. Elia meminta air untuk disiramkan ke altar sebanyak 3 kali sampai semuanya menjadi basah. Kalau Baal tidak bisa menyalakan api di atas mezbah kering, bagaimana Tuhan Allah menyalakan api di atas mezbah yang basah? Elia ingin membuat mereka mengerti agar tidak ada kesalahpahaman tentang satu-satunya Allah yang boleh disembah. Cukup pertanyaan untuk hari ini. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kita pelajari dari petualangan bersama Elia. Demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Allah menghentikan hujan untuk merendahkan dewanya Isabel, Baal. Apakah kau pikir dia bisa melawan Baal, dewa cuaca? Dalam budaya orang Fenisia, Baal adalah dewa kesuburan dan penguasa hujan. Kekeringan datang, tepat seperti yang Elia nubuatkan. Dan sensor panasku menunjukkan sudah 3 tahun tidak turun hujan. Allah mengirimkan Elia untuk bersembunyi, awalnya di Sungai Kerit, lalu ke Zarefat. Zarefat adalah kota modern di Sarafan.
letaknya kurang dari 13 km dari Sidon, tempat ayah Isabel berkuasa. Allah menyembunyikan Elia di tempat yang tidak Isabel sangka. Setelah 3 tahun, Allah mengirim Elia kembali untuk menantang Ahab di Gunung Karmel. Gunung Karmel terletak di selatan lembah Yizreel. Ujung barat laut dari perbatasan Karmel adalah Laut Mediterania. Menurut tradisi, kompetisi Elia harus dilakukan di sini, di tempat luas di dekat mata air, di mana air bisa diambil untuk membasahi altar Elia. Para nabi Baal membuat altar di tempat itu untuk menunjukkan persembahannya. Altar itu mungkin sama dengan altar tanduk yang digunakan untuk dupa yang ditemukan di Megiddo. Altar ini merujuk ke zaman Elia. Meskipun mereka mencoba dengan sekuat tenaga, Nabi Baal tidak bisa membuat altarnya terbakar. Tidak terjadi apapun, tidak percikan sedikit pun. Elia tidak menggunakan altar Baal, tapi dia memperbaiki altar rusak untuk digunakan kepada Allah. Baal bukanlah tandingan untuk satu-satunya Allah yang sejati. Elia berdoa supaya hujan turun dan kemarau selesai. Dan itulah yang terjadi. Nah, itu adik-adik jawabannya. Coba kan Anda mau lihat siapa yang benar. Siapa yang benar? Satu siapa? Yang benar 2 siapa? Yang benar semua. Tiga-tiganya siapa? Oke, nggak apa-apa kalau belum ada yang benar atau mungkin masih cuma benar 1 nggak apa-apa ya. Betul. Kak ya. Nanti yang penting kan kita udah jadi tahu kan apa jawaban yang benar. Betul banget. Nah, adik-adik, selain kita bisa belajar Superbook nih, kita juga berarti tadi bisa belajar tentang sejarah Alkitab dari Superbook. Gimana sih Kak Daniel kalau misalnya kita mau belajar sejarah Alkitab? Betul. Nah, buat semua papa mama dan juga kakak-kakak yang ada di rumah, kita punya yang namanya superbookkeluarga.com. Superbook menghadirkan Superbook keluarga untuk setiap keluarga di Indonesia. Menghadirkan 65 animasi kisah Alkitab yang telah memberkati lebih dari 9.000 gereja di Indonesia. Tuhan Samuel, orang Filistin mendekat. Mereka mendengar kalau kita berkumpul di sini dan akan menyerang kita. Tuhan, kami mengakui dosa kami dan ingin kembali padamu. Selamatkan kami, Tuhan. Kini dengan Superbook Keluarga, membuat Superbook semakin mudah didapatkan. Superbook Keluarga membuat setiap orang tua dapat mengajarkan kisah Alkitab dengan mudah, menyenangkan, dan menjadikan setiap anak murid Kristus sejak dini. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang dan dapatkan Superbook Season 1 secara gratis. Nah, itu dia tadi belajar firman Tuhan dengan cara yang seru dan menyenangkan melalui superbookkeluarga.com. Nah, jadi kalau Anda mau ajak papa, mama, adik-adik, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu untuk kita bisa berlangganan superbookkeluarga.com. Nah, caranya papa, mama, kakak-kakak bisa klik link yang ada di description. Klik sekarang juga www.superbookkeluarga.com. Sekarang kita ada di Super Kitchen. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat coklat goreng. Ini banyak banget coklat-coklatannya Kak ya? Iya dong. Ada apa aja Kak bahannya Kak? Nah, bahan-bahannya ada tepung terigu. Tepung terigu. Terus ada Milo coklat. Oke, terus ada bubuk coklat. Wow. Nih ada bubuk coklat. Terus ada putih telur. Putih telur. Terus ada tepung roti. Tepung roti. Terus ada keju dan coklat. Ini coklat batangan ya Kak? Iya, betul sekali. Terus ada gula. Dan juga ada mentega. Dan ada minyak dan juga air. Oke. Kita langsung aja Kak, cara membuatnya. Yang pertama adalah kita akan mencampur tepung dengan coklat. Nah, supaya jadinya nanti nggak ngegumpel, kita saring. Diayak. Butuh sendok? Saya ada sendok. Wah. Bisa minta tolong sama papa mama ya, adik-adik ya. Ini seberapa banyak Kak? Seluruhnya aja. Semuanya ya. Seluruh kota merupakan tempat bermain.
Dah. Belum seluruhnya. Oh ya. Oke, belum. Kan Anda marah-marah aja ya. Dah. Nah, terus kita Nih. ayak. Ini butuh waktu yang agak lama ya adik-adik, jadi adik-adik harus bersabar. Bisa dicampurin sama coklatnya sekalian Kak Dania, boleh minta tolong? Oh, coklat. Kita mulai dari Bukan Milo. itu, Oh, yang itu ini. namanya Milo. Oh, yang ini. Oke. Sama takarannya ya? Betul. Takarannya segimana adik-adik ya, boleh 8 sendok, boleh 7 sendok. Kalau kita di sini perbandingannya sama ya? Iya. Oke, nah Selanjutnya. kalau sudah kita aduk menjadi rata. Oke. Santai-santai saja ya. Ini bisa jadi kegiatan di rumah bareng mama papa atau kakaknya untuk mengisi hari Minggu kalian. Wah, ini seru banget ya, Kak. Nah, Kita kalau masak-masak. sudah bersatu, sekarang kita mau apa namanya? Apa? Oh, ini kita mau nyalain kompornya dulu. Karena kita mau memasak. Kak, biar aku berguna, Kak. Terus? Ya. Terima kasih ya untuk kegunaan kamu. Kita mau masukin menteganya ke dalam teflon. Wah, ini harus mama Menteganya papa 1 nih ya. sendok ya. Terus gulanya juga 1 sendok. Nah, kita tambahin air. Oh, kita mau encerin ya, Kak? Iya, betul. Aduk, Kita aduk, tunggu aduk, sampai aduk. semuanya, sampai siapa namanya ini, menteganya cair, terus gulanya juga udah larut. Nah, sekarang kita matiin apinya, terus kita masukin apa namanya, terigunya. Oh. Pelan-pelan Dituangin di situ ya. Oh, langsung di situ ya, Kak? Ya. Oh, apinya udah dimatiin nih, Kak? Udah dong. Oh, oke. Udah jadi seperti ini kan adik-adik, kita satukan terus sampai dia benar-benar bersatu. Nah, adik-adik, kalau udah jadi kayak gini, kita bisa angkat. Kita Pindahkan taruh ke di wadah. piring ke wadah. Karena kita mau buat bulat-bulat. Ceng, ceng. Oke. Nah, kalau sudah, kita ambil setengah kepalan tangan. Nah, terus kita bisa isi. Kalian mau pakai keju atau coklat? Oh, Aku mau pakai keju. Nah, taruh di tengahnya. Terus kita tutup. Terus kita buat bulat-bulat-bulat. Oke. Sekarang kalau bola-bolanya udah jadi, kita mau next step. Next stepnya adalah, kan tadi ada putih telur. Ini kita singkirkan dulu. Kan ada putih telur. Nah, kita ambil bola-bolanya. Terus kita masukkan ke dalam putih telur. Nah, kalau udah, kita masukkan ke dalam tepung roti. Nah, sambil masukin ini, kita panasin minyaknya. Ini aku bantuin, Kak. Oh, masih. Nah, supaya lebih garing adik-adik, kita masukkan beberapa kali proses kayak tadi, ke telur, terus ke tepung roti, gitu-gitu terus sampai agak tebal. Udah panas adik-adik, kita boleh masukin. Set. Nah, kita goreng sampai kecoklatan. Oke. Nah, adik-adik, kalau sudah, kita taruh bola-bolanya Di atas piring. di atas piring, biar cantik. Terus kita taruh bubuk Milo di atas, apa namanya, kue-kuenya. Nah, coklat gorengnya udah jadi. Kita cobain yuk. Yuk kita cobain. Nah, adik-adik, di momen hari kasih sayang ini,
Jadi hasil yang udah kalian masak jangan dinikmatin sendiri ya Kak ya. Tapi kalian bisa manfaatkan untuk kalian bisa bagi sama teman-teman. Share dong ke orang-orang yang kalian sayangi. Betul. Wah, kita coba dulu yuk. Adik-adik kalian jangan lapar ya. Habis ini ya, kalian bikin ya di rumah ya. Coba kita pecahkan. Wow. Wow. Ini kita mau cicip dulu ya. Enak banget. Kadang kedapatan yang isinya coklat. Aku yang keju. Pokoknya ini enak banget. Jangan lupa juga kalau coklat gorengnya udah jadi, kalian harus foto dan upload di sosial media kalian. Jangan lupa untuk tag ke @Superbook Indonesia. Ditunggu fotonya. Selamat makan. Dulu nih. Tunggu dulu Anda. Ada suara apa itu? Oh iya, kayak ada suara surat. Berarti akan ada super surat. Super surat. Kita akan mau lihat nih, ada kiriman dari adik-adik kita di sekolah mingguan Superbook. Kita lihat apa itu. Sedih banget ya Kak, kiriman adik kita Keanu hari ini ya. Lu gimana nih Kak? Gimana kalau di hari kasih sayang ini kita membagi kasih sayang kita ke Keanu? Gimana kalau kita video call? Kita hubungin dia ya. Adik-adik, yuk kita sama-sama, betul banget nih. Kita sama-sama hubungin Keanu ya. Halo. Halo Oma. Oma, boleh kita bicara sama Keanu? Oh iya boleh ya, oke ya. Ya ini dengan Keanu. Hai Keanu. Halo Keanu. Hai. Seneng banget. Udah mandi belum? Udah makan? Kamu udah makan belum? Sudah. Wah, seger banget mukanya. Gimana keadaannya? Udah mulai sehatan? Udah mulai membaik belum keadaannya? Sudah bagus, sudah sehat belum? Sudah sehat, sudah. Wow. Kan anda mau kasih semangat gak buat Keanu? Keanu, halo. Kenal aku nggak? Nggak kelihatan ya. Keanu gimana? Udah sehat kan? Semangat terus ya. Iya. Keanu semangat terus, sehat terus ya. Keanu, Kak Daniel mau lihat mana semangatnya? Semangat! 1, 2, 3. Semangat! 1, 2, 3. Semangat! Sehat-sehat selalu ya. Yeay, pasti kuat Keanu. Kan anak Tuhan pasti kuat. Keanu bisa. Semangat selalu ya. Kak Daniela makan Anda pengen banget nih sama teman-teman di Superbook. Doain kamu boleh nggak? Boleh nggak kita doain Keanu? Boleh ya? Oke deh, kita mau doain. Siap. Kita mau doain Keanu. Kita lipat tangan yuk Keanu yuk. Kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa ya. Adik-adik di rumah juga ikutan doain Keanu ya. Yuk kita lipat tangan yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih jagai kami sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau berdoa buat sahabat kami, adik kami Keanu Tuhan yang saat ini masih sakit. Dia lagi ada di rumah sakit. Tapi kami percaya Tuhan Yesus gak pernah tinggalin Keanu. Tuhan Yesus bersama-sama dengan Keanu. Kami berdoa biar Keanu cepat sehat Tuhan. Kami minta kesembuhan dari Tuhan saat ini turun atas Keanu. Tuhan pulihkan Keanu Tuhan. Dan kami percaya Keanu kuat. Keanu bisa sehat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biar sukacita, damai sejahtera terus ada atas Keanu. Di dalam nama Yesus kami udah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Wow. Keanu, Kak Daniela makan Anda mau lihat lagi semangatnya mana? Semangat. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke deh, semangat ya. Semangat terus. Dadah Keanu. Dadah. Mana dadanya? Dadah. Iya. Wah. Terima kasih. Seneng banget ya. Wah, ternyata untuk jadi berkat itu sederhana banget ya Kak ya. Betul, kita nggak usah kasih
emas, sesuatu yang mahal banget enggak ya? Tapi dengan kita kasih perhatian, kita kasih semangat, itu pasti bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Wah, thank you banget buat hari ini. Wah, itu dia adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Wah, Kak Daniel sih senang banget hari ini. Kan Anda seneng nggak? Aku juga seneng banget dong. Wah, adik-adik semua seneng ya. Iya, apalagi tadi kita udah bisa ngobrol ya sama adik kita yang namanya Keanu. Seneng banget ya. Kita udah bisa memberikan dia kekuatan, semangat, bahkan kita udah mendoakan berdoa Keanu. buat dia. Wow, seneng banget. Jadi hari ini kita belajar ya adik-adik bahwa hari kasih sayang itu bukan diperingati cuma di hari tanggal 14 Februari ya. Betul. Atau kita melakukan kasih cuma di hari-hari tertentu. Enggak. Sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan kasih itu setiap hari kepada siapapun kita mau mengasihi. Begitu. Kenapa sih adik-adik kita harus mengasihi orang lain? Karena itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, itu dia. Nah, tadi Kak Nanda sama Kak Daniel udah melakukan action nih. Berani bergerak untuk berdoa bagi adik kita Keanu. Hari ini Kak Nanda sama Kak Daniel mau tantangin juga adik-adik kita nih. Kalian mau melakukan action apa hari ini? Betul. Nah, coba nanti kalian ceritakan action kalian di Instagram kita di DM. Boleh DM ya Kak ya? Buat DM boleh. ceritain nanti. Bisa minta bantuan sama papa mama. Betul banget. Nah, adik-adik semua yang mau kirim video-video kalian bikin prakarya, kalian nyanyi, kalian nari, atau kalian mau cerita Alkitab, atau kalian mau drama, kalian bisa banget kirim semua videonya itu ke DM-nya Superbook Indonesia. Betul. Atau kalian bisa upload ke Instagram kalian dan tag ke @Superbook_Indonesia. Nah, seperti Keanu tadi kan kita juga udah berdoa nih buat Keanu. Sebenarnya Superbook juga tim kita juga rindu juga berdoa buat papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu yang mungkin butuh dukungan doa. Kami rindu juga untuk berdoa buat papa mama dan kakak-kakak. Nomornya juga sama, bisa WhatsApp kami di nomor ini. Yeay. Wow. Nah, Kak juga mau ingetin nih buat papa mama, kakak-kakak dan adik-adik semua yang lagi nonton Superbook sekolah minggu ini. Kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya. Betul banget. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya @Superbook Indonesia. Nah, kami juga mau ucapin terima kasih buat semua papa mama yang udah tetap setia mendukung Superbook sampai hari ini. Kami benar-benar merasa bersuka cita, kami benar-benar merasa diberkati sekali lewat semua donasi yang udah papa mama, kakak-kakak berikan. Nah, buat semua papa mama juga dan kakak-kakak yang rindu untuk berdonasi mendukung program pemuritan anak di Indonesia supaya kita bisa jadi berkat untuk lebih banyak anak-anak, bisa scan barcode yang ada di sebelah sini. Terima kasih buat semua dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan memberkati berlipat-lipat ganda. Nah, sebentar kan kita udah selesai nih. Tapi sebelum menyelesaikan ibadah kita, ada baiknya kita harus menutupnya dengan berdoa. Nah, sekarang Kak Daniel mau ajak semua adik-adik sekali lagi kita lipat tangan. Ya, ambil sikap yang pas ya. Kita mau tenang, kita mau sama-sama berdoa. Ikutin Kak Daniel. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan atas kami. Hari ini kami belajar dan kami diingatkan lagi Tuhan bahwa kami harus jadi anak-anak Tuhan yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan, sepenuhnya percaya sama Tuhan dan sepenuhnya mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau tutup ibadah kami Tuhan, biar kiranya Tuhan saja yang terus memberkati kami, biar kiranya Tuhan yang terus menyertai kami Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Kau juga yang berkati Tuhan, keluarga kami, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lagi lakukan saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, dadah. Sampai ketemu minggu depan.